Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan hasil rakitan shockbreaker motor RX King yang saya kerjakan sendiri dengan gaya custom yang saya sesuaikan dengan part-part bekas yang tersedia, menggunakan sebagian komponen dari unit jadul atau lawas yang sebelumnya sudah tidak terpakai. Tekanan awalnya saat ini masih di tingkat rendah, sekitar 1000 satuan tekanan karena baru saja selesai dirakit. Nantinya akan saya uji lebih lanjut untuk melihat performanya ketika digunakan harian maupun dalam kondisi beban berat. Beberapa komponen penting saya ambil dari unit lawas yang masih berfungsi normal, terutama di bagian tuas penekan. Kemudian untuk langkah batang as, saya buat menjadi 4 tingkat, agar bisa memilih porsi pengeluaran angin yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Untuk jalur lintasan pipa, saya memakai bahan besi dengan diameter luar 13 mil dan diameter dalam berparin 4,5 mil. Material ini cukup tebal dan kokoh, lalu saya proses bubut agar lebih presisi, dan saya beri sudut kemiringan sekitar 35-40 derajat. Alat ukur tekanannya saya lepas dulu di bagian kacanya, supaya bisa dilakukan pengecekan kebocoran dengan metode perendaman air. Cara ini cukup efektif untuk mendeteksi adanya celah bocor di bagian part mesin teflon, sambungan, atau lasan. Hasil sambungan las juga terbilang lumayan presisi, karena sebelumnya sudah diatur center, agar posisinya tetap lurus dan stabil. Hal ini penting untuk memastikan shockbreaker custom ini tetap aman dan nyaman ketika dipakai. Untuk rumah kopling bagian dalam, saya gunakan bahan dural, supaya kuat namun tetap ringan. Sedangkan bagian dudukan valve saya buat dari kuningan as. Springnya saya buat dari rumah dudukan valve bekas yang sudah tidak terpakai. Untuk tutup belakangnya saya memanfaatkan tutup shockbreaker bawaan. Jadi benar-benar memanfaatkan barang rongsokan agar bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Sebelum teman-teman memutuskan untuk merakit shockbreaker dari bahan bekas seperti ini, saya sarankan untuk memeriksa kondisi pipanya terlebih dahulu. Bisa diukur menggunakan media kaca supaya terlihat apakah pipa masih layak digunakan atau tidak. Jika pipanya sudah bengkok atau rapuh atau keropos di bagian dalamnya, tentu hasil akhirnya tak akan bisa vakum udara, karena korosi yang membuat bagian dalam berlubang terlalu dalam sehingga sulit untuk dihaluskan. Pada pengujian pada rakitan saya, sebelumnya dengan bahan yang sama, yaitu shockbreaker. Tentunya semua shock ini bukan stainless, melainkan pipa besi yang dibuat krom oleh pabriknya. Dengan diameter tabung 32 mm, tebal 2,5 meter, ID-nya 27 mm, saya pernah melakukan tes tekanan hingga 4500 satuan tekanan. Namun menurut saya di 3200 saja sudah cukup demi menjaga daya tahan part dan keselamatan. Jangan terlalu dipaksa di tekanan tinggi jika tidak benar-benar perlu. Disarankan gunakan SLL berjenis Viton dan Teflon yang lebih keras. Dari segi perawatan, shockbreaker custom ini juga tetap harus rutin diberi pelumas agar tidak mudah berkarat atau macet. Perawatan berkala sangat penting supaya umur pakainya lebih panjang dan performanya tetap stabil, meskipun terbuat dari bahan hasil daur ulang. Saya harap video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang menyukai dunia teknik fluida, tekanan, mekanik, dan otomotif. Terutama bagi yang ingin mencoba membuat atau memodifikasi shockbreaker sendiri di rumah. Tentunya dengan peralatan yang memadai dan tetap mengutamakan keselamatan kerja. Berikut beberapa tips tambahan. Pastikan jalur pipa dan tabung benar-benar layak pakai. Pastikan proses senter dan pengelasan dilakukan teliti. Lakukan uji tekanan secara bertahap, jangan langsung tinggi. Gunakan alat pelindung seperti sarung tangan dan pelindung mata, dan jika perlu, konsultasikan ke teknisi atau mekanik yang berpengalaman. Dengan memanfaatkan komponen bekas seperti ini, kita tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga ikut mengurangi limbah logam, serta tetap bisa menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Bagi teman-teman yang ingin memesan spare part atau memerlukan custom part terkait modifikasi shockbreaker seperti ini, kami juga menyediakan layanan pembuatan dan penyesuaian sesuai kebutuhan. Silakan hubungi kami melalui kontak yang tercantum di deskripsi video. Semoga sharing kali ini bisa menambah wawasan teman-teman, terutama dalam dunia edukasi teknik fluida, tekanan, mekanik, dan otomotif. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video-video edukasi teknik dan modifikasi lainnya. Kalau ada ide atau saran proyek lain, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya baca dan jawab satu persatu.